إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang kami hormati Ustadz kita, Ustadz Muhammad Wujud Arba'in Hafizahullah Ta'ala. Yang kami hormati Ustadz kita, Ustadz Muhammad Rizal Yuliyar Hafizahullah Ta'ala. Para asatidzah, Ustadz Ihsan, Ustadz Fathur Rahman, asatidzah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, serta anak-anakku dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah memasuki atau menyelesaikan membaca muqaddimah yang dibawakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kali ini kita akan memasuki tema utama kita, yaitu resep hidup bahagia yang dibawakan oleh beliau dalam kitab Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah. Man yaqra? Fadhal. Anta qara'ta? Tayyib, fadhal. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Allahumma ighfir lana wa li ustadina wa li sami'ina wal fadilin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, faslun wa a'zamul asbab lidzalika wa asluha wa usluha wal iman wal amalus shalih. Resep yang pertama, hidup bahagia adalah iman dan amal soleh. Apa resep yang pertama? Iman dan amal soleh. Beliau akan membawakan apa dalilnya bahwa iman dan amal soleh adalah resep kebahagiaan. Setelah itu, yang istimewa dari buku ini adalah beliau membawakan contoh-contoh real dalam kehidupan di mana iman dan amal soleh akan mendatangkan kebahagiaan. Ini yang belum ana temukan di dalam buku-buku yang lain. Ana temukannya dalam kitab beliau Al-Wasail Al-Mufidah. Karena selama ini kita sering mendengar, makanya beriman supaya apa? Bahagia. Makanya beramal supaya bahagia. Tapi seperti apa aplikasi iman dalam mendatangkan kebahagiaan di dalam kehidupan keseharian kita, itu jarang dibahas. Di dalam buku yang ringkas dan tipis ini, beliau Syekh As-Sa'di rahimahullah ngasih beberapa contoh yang akan semakin membuat kita yakin bahwa iman dan amal saleh betul-betul akan mendatangkan kebahagiaan. Kita awali dari membaca dalil yang beliau bawakan. Nah, Qala ta'ala, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Fa akhbara ta'ala wa wa'ada man jama'a baina al-iman wal 'amali shalih bil hayati thayyibati fi hadhihi ad-dar وبالجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار القرار. وسبب ذلك واضح، فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح المثمر للعمل الصالح المصلح للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة.
Ma'ahum usulun wa asasun Ma'ahum usulun wa ususun yatalaqawna fiha jami'a ma yaruddu alaihi ma yaridu alaihi min asbabi sururi wal ibtihaj wa asbabul qalaqi wal hammi wal ahzan. Nah, apa dalilnya bahwa iman dan amal soleh itu akan mendatangkan kebahagiaan dalam hidup? Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nahl. Surat apa? An-Nahl ayat 97. Ayat berapa? 97. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Ada berapa resep disebutkan dalam ayat ini? 2. Apa itu? Amal soleh wa huwa mu'min, yaitu iman. Jadi ayat ini menggabungkan antara iman dengan amal soleh. Apa yang akan dihasilkan dan didapatkan oleh orang yang menggabungkan antara iman dan amal soleh? Allah Azza wa Jalla lanjutkan firman-Nya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepada dia kehidupan yang bahagia. Siapa yang menyampaikan ini? Allah. Wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha. Apa yang disampaikan oleh Allah pasti benar, gak mungkin bohong. Ustadz, ana sudah beriman, beramal soleh, kenapa hidupnya belum bahagia? Ini sebenarnya ayat ini benar apa enggak sih? Benar enggak ayatnya? Benar. Saya sudah beriman dan beramal soleh, kenapa belum bahagia? Mungkin imannya belum sempurna. Atau amal solehnya dia pikir soleh padahal enggak soleh. Ya, contohnya amal-amal yang enggak dicontohkan sama Rasul SAW. Amal soleh enggak? Enggak, bukan amal soleh namanya. Amal enggak soleh. Ya, amal tidak soleh. Apa yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla pasti benar. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan berikan kehidupan yang bahagia, yang indah, yang nyaman, yang tenteram bagi orang-orang yang memenuhi 2 syarat tadi. Apa 2 syarat tadi? Iman dan amal saleh. Min dzakarin au untha, laki-laki maupun perempuan sama aja. Laki-laki maupun perempuan punya peluang yang sama untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Itu baru di dunia. Allah lanjutkan firman-Nya, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan berikan ganjaran lebih istimewa dari amalan yang kita kerjakan. Anak yang sama antum, surga sama sholat yang kita kerjakan istimewa mana? Surga sama sholat yang kita kerjakan istimewa mana? Kenapa? Angkat tangan. Kenapa? Saya nggak pengen dengar suara tanpa wujud. Angkat tangan. Kenapa surga lebih istimewa daripada sholat yang kita kerjakan? Oke, kenapa lebih istimewa? Surganya lebih istimewa daripada amal yang kita kerjakan, daripada sholat yang kita kerjakan. Kenapa lebih istimewa? Terus? Siapa yang mau nyoba lagi? Ya. Bagus. Tapi belum. Ada yang mau jawab lagi? Ya. Bagus. Tapi belum. Ayo, siapa yang mau nyoba lagi? Hah? Ya. Betul. Biar Anda dengar.
Terus kasih perbandingan gitu loh. Kenapa surga lebih istimewa dibandingkan sholat yang kita kerjakan gitu loh. Kasih perbandingan. Ya. Baik, ada yang lain? Fadhal. Hah, ya. Masya Allah. Tapi belum. Pas? Pas. Karena surga sangat istimewa. Sedangkan sholat kita sangat banyak kekurangannya. Betul. Sholat kita udah sempurna belum? Siapa yang tadi sholat mikirin sholat? Siapa yang tadi sholat mikirin pulang? Sholat kita ini banyak banget kekurangannya. Artinya sholat kita ini gak sempurna. Sedangkan surga Allah itu sempurna. Sholat yang banyak kekurangannya itu sama Allah diganjar dengan surga yang tidak ada kekurangannya. Makanya wajar seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran yang tadi kita baca, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ganjaran yang Allah sediakan itu lebih istimewa dibandingkan amalan yang kita kerjakan. Kalau kita masuk surga, di surga berapa tahun? Selama-lamanya. Kita hidup di dunia berapa tahun? Sampai mati. 60 tahun, 70 tahun. Bayangkan, beramal 70 tahun. Itu pun belum dikurangi tidur. Itu pun belum dikurangi masa sebelum balik. Berarti kalau umur kita 60 tahun, sebenarnya kita beramal berapa tahun? Kurangi sebelum balik, berapa? Biar gampang aja yang hitungnya ya. 10 tahun misalnya ya. 10 tahun misal. Ya mungkin balik 15, cuman biar gampang hitungnya ya. 10 tahun, berarti tinggal berapa? 50 tahun. Dikurangi tidur. Tidur berapa tahun? Kok ketawa? Tidur berapa tahun? Antum tuh sehari tidur berapa tahun? Berapa jam? 8 jam. 24 jam kurangi 8 jam tinggal berapa? Tinggal berapa? 16. Berarti sepertiga. Berarti kalau antum umurnya 60 tahun, tidurnya berapa tahun? 20 tahun. Bayangkan. Siapa itu? Kita. Siapa? Kita yang tidur 20 tahun. Berarti 60 tahun dikurangi 10 tinggal 50. Dikurangi 20 tinggal 30. Kita ini beramal 30 tahun. Dikasih surga berapa? Selama-lamanya. Kan lebih istimewa balasan dari Allah Azza wa Jalla. Ini dalil yang menunjukkan bahwa iman dan amal saleh akan mendatangkan kebahagiaan. Kenapa? Kenapa? Beliau jelaskan di sini. Wasababu dzalika wadihun. Jelas sekali sebabnya. Kenapa? Fa innal mu'minina billahi al-iman as-sahiha. Imannya harus benar ya. Al-muthmira lil amali salih. Salah satu bukti kebenaran iman seseorang menghasilkan amal saleh. Al-musliha lil qulub, akan membuat hati menjadi baik. Wal akhlaq wad dunya wal akhirah mahum usulun wa ususun. Orang yang beriman itu punya prinsip, punya modal untuk meraih kebahagiaan. Ketika orang beriman dan beramal saleh, dia punya modal, dia punya prinsip-prinsip dasar untuk mendatangkan kebahagiaan. Itu sebabnya kenapa dia akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya. Oke, sekarang kita akan melihat seperti apa contoh prinsip-prinsip itu. Iqra man ba'dahu. Man ba'dahu. Wa syukrin.
tafuku. تفوق بخيراتها وبركاتها هذه المسارات التي تجري ثمراتها. Nah, ahsanta. Apa contohnya prinsip-prinsip tersebut? Yatalaqqaunal mahabba wal masarra biqabulin laha wa syukrin 'alaiha. Contoh prinsip orang yang beriman itu adalah bersyukur. Ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah, dia bersyukur. Prinsip. Makanya hidupnya bahagia. Kalau orang beriman, dia mendapatkan nikmat, dia akan bersyukur. Dengan syukurnya dia bahagia. Kalau orang yang tidak beriman mendapatkan nikmat, bukannya bersyukur, malah kenapa cuma segini? Dapat kiriman dari orang tua. Sebulan dikirim berapa? Berapa antum uang sakunya? 300. Kenapa cuma 300 bi? Itu berarti enggak bersyukur, makanya hidupnya enggak bahagia. Ketika dapat 300, maka orang yang beriman dia akan mengucapkan alhamdulillah. Kenapa Ustaz alhamdulillah? Loh, kan masih ada yang cuma dikasih sama orang tuanya berapa? 100. Malah ada yang enggak dikasih sama orang tua. Emang ada Ustaz? Ada. Ya. Santri-santri yang sampai tamat enggak pernah dikirimi uang saku sama orang tua. Ada. Orang yang beriman ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Itu prinsip wasti'malin laha fima yanfa. Prinsip berikutnya, ketika dia mendapatkan nikmat, maka dia akan gunakan nikmat itu sesuai dengan apa yang mendatangkan manfaat untuknya. Makanya hidupnya bahagia. Orang yang tidak beriman dapat nikmat, dia salah gunakan nikmat itu untuk hal-hal yang mendatangkan kesengsaraan untuknya, sehingga hidupnya tidak bahagia. Liburan nikmat atau tidak? Nikmat atau tidak? Nikmat. Orang yang beriman akan menggunakan liburan itu untuk hal yang bermanfaat. Makanya bahagia. Orang yang tidak beriman menggunakan liburan itu untuk balas dendam. Di pondok punya pegang HP cuma 20 menit. Kapan lagi nih kesempatan balas dendam? Selama liburan 1 kali 24 jam kali 2 pekan. Ya, kapan lagi sampai ke pondok hidupnya enggak bahagia. Justru ketika antum di pondok dibiasakan untuk membatasi penggunaan HP, untuk mendatangkan kebahagiaan bagi antum. Disyukuri nikmat tersebut, digunakan nikmat itu untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Baik. Ini adalah bicara tentang nikmat. Kan tidak mungkin kita dapat nikmat terus toh. Ya. Saatnya suatu saat kita mendapatkan hal-hal yang menyusahkan kita. Bagaimana prinsip orang yang beriman? Taib, man yaqra akhar, gantian. Fadhal. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Wa yatalaqqawna al-makariha wal maqama wal hamma wal ghamma bil maqawamati bil muqawamati ma yumkinuhum muqawamatahu wa takhfif ma yumkinuhum takhfifahu wa takhfifu ma yumkinuhum takhfifuhu wa sabrul jamil lima laysa lahum anhu budda wa bidzalika lima laysa lahum anhu budda wa bidzalika yahsul lahum min atharil makarihi min al muqawamatin nafi'ati
السفر واحتساب الأجر والثواب أمورا عظيمة تضمحل معها المكاره وتحل محلها المسار والآمال ومحلها المسار والآمال الطيبة والطمع في فضل الله وثوابه كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في الحديث الصحيح أنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يتضاعف ظلمه وخيره وثمرات أعماله في كل ما يطلبه من السرور والمكاره. Baik. Kalau tadi kita bicara tentang prinsip saat mendapatkan nikmat, sekarang prinsip saat kita mendapatkan musibah. Apa prinsipnya? Sabar. Ketika orang beriman mendapatkan musibah, dia bersabar, makanya hidupnya tetap bahagia. Berbeda dengan orang yang tidak beriman. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau sendiri takjub dengan kehidupan orang yang beriman. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan kehidupan orang yang beriman. Seluruh hari-harinya adalah keindahan, kebaikan dan kebahagiaan. Kok bisa? Kata beliau, in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu. Ketika orang yang beriman mendapatkan nikmat, dia bersyukur sehingga dia berbahagia. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lahu. Dan ketika mendapatkan musibah, dia bersabar sehingga hidupnya pun tetap bahagia. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan yang bisa mendapatkan itu hanya orang yang beriman. Makanya prinsip orang yang beriman, kenapa dia bisa tetap hidup bahagia? Saat dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, saat dia mendapatkan musibah dia bersabar. Mulai habis ini ya, beliau membawakan dalil ya. Beliau membawakan dalil dari Quran tadi. Dalilnya surat An-Nahl ayat berapa? 97. Kemudian membawakan hadis yang sahih, ajaban li amril mu'min. Nah, sekarang beliau mulai membawakan contoh-contoh real dalam kehidupan, bagaimana orang yang punya iman seberat apapun, seenak apapun kondisi yang dialami, dia tetap bahagia. Dan bagaimana orang yang tidak beriman saat mendapatkan nikmat enggak bahagia, apalagi dapat musibah lebih enggak bahagia lagi. Mari kita lihat contoh yang beliau bawakan. Akhir siapa lagi? Fadhil. Qara. tatruquhuma من نوائب الخير أو الشر فيتفاوتان تفاوتا عظيما في تلقيها وذلك بحسب تفاوتهما في الإيمان والعمل الصالح. هذا الموصوف بهذين الوصفين يتلقى الخير والشر بما ذكرناه من الشكر والصبر وما يتبعهما فيحدث له السرور والابتهاج وزوال الهم والغم والقلق وضيق الصدر وشقاء الحياة وتتمة
tatimmu وتتم له الحياة الطيبة في هذه الدار والآخر يترقى المحابة بأشر ومطر ورغيان فتنحرف أخلاقه ويتلقاها كما تتلقاها البهائم بجشع وهدع ومع ذلك فإنه غير مستريح القلب بل مشتتة من جهات عديدة مشتت من جهة خوفه من زوال محبوباته ومن كثرة المعارضات الناشئة عنها غالبا ومن جهة أن النفوس لا تقف عند حد بل لا تزال متشوقة لأمور أخرى قد تحصل وقد لا تحصل وإن حصلت على الفرض والتقدير فهو أيضا طلب من الجهات المذكورة وإذا رفع المكاره بقلق وجزع وخوف ووجل فلا تسأل عما يحدث له من شقاء الحياة ومن الأمراض الفكرية والعصبية ومن الخوف الذي قد يصل به إلى أسوأ الحالات وأفظع مزعجات لأنه لا يرجو ثوابا ولا صبر عنده يسليه ويهون عليه وكل هذه مشاهد بالتجربة. Nah, yakfi. Sekarang beliau kasih contoh yang pertama adalah ketika dapat nikmat. Bedakan antara orang beriman sama tidak beriman. Kalau orang beriman tadi dapat nikmat bagaimana? Bersyukur, menggunakan untuk hal yang bermanfaat. Kalau orang yang tidak beriman dapat nikmat, bagaimana sikapnya? Sombong. Apa? Sombong. Dan sombong mendatangkan kebahagiaan atau kegelisahan? Kegelisahan. Ya. Sombong mendatangkan kegelisahan. Punya mobil baru, sombong. Ya. Keliling-keliling kampung sambil apa? Pamer mobil. Kegores dikit gimana? Sedih. Gak jadi bahagia. Ya. Kalau orang yang beriman mendapatkan nikmat, dia syukuri nikmat itu dan digunakan untuk hal yang bermanfaat. Dipakai untuk apa? Dipakai untuk ngajak tetangga hadir pengajian di masjid Lu'lu' wal Marjan. Dapat kebahagiaan. Kalau orang yang tidak beriman, saat dia mendapatkan nikmat, dia sikapi nikmat itu bi asyarin wa batarin, dengan kesombongan, wa tughyanin, dan berlebihan. Sampai beliau katakan di sini, wa yatalaqaha kama tatalaqahal bahaimu bi jasya'in wa hala'in. Jadi ketika dapat nikmat itu dinikmati serakus-rakusnya seperti hewan dikasih makanan yang banyak. Emang kenapa Ustadz kalau dapat makanan dimakan dihabiskan sendiri Ustadz? Seperti hewan menghabiskan makanan. Coba antum perhatikan, ada nggak ngelihat kucing dikasih apa namanya? Paha apa? Paha ayam terus mau berbagi sama temannya, ada? Tidak ada, begitu dapat langsung dia nggak mau berbagi, pokoknya dia habisin sendiri. Orang yang beriman nggak seperti kucing. Orang yang beriman dia punya makanan, dia bagi sama orang lain dan dia akan bahagia. Orang yang tidak beriman, dia dapat makanan dia habisin sendiri, nggak akan bahagia. Kenapa nggak bahagia Ustadz? Karena habis itu dia sakit perut. Karena kekenyangan. Ya. Orang yang beriman dia dapat makanan, dia bagikan sama orang lain dan dia akan mendapatkan keberkahan dari makanan yang dia konsumsi.
ta'amul wahidi yakfil itsnain wa ta'amul itsnain yakfi arba'ah. Kata Nabi SAW, makanan orang yang beriman jatah satu orang cukup untuk 2 orang. Cukup ya, bukan mengenyangkan. Ya. Antum dapat mendoan 1, mendoan. Di sini ada mendoan enggak? Ada. Mendoan 1. Antum bagi sama teman antum, separuh buat teman, separuh buat antum. Kenyang? Kenyang enggak? Jangankan setengah, 1 aja enggak kenyang. Makanya Nabi SAW enggak katakan bikin kenyang, bukan. Yakfi, cukup. Cukup buat 2 orang. Karena diberkahi sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'amul itsnain, makanan jatah 2 orang. Untuk orang yang beriman cukup berapa? 4 orang. Buat orang yang beriman jatah 4 orang, buat 2 orang enggak cukup. Jatah 2 orang buat 1 orang enggak cukup. Makanya ada sebagian orang makan satu ceting. Ceting itu apa sih? Ceting apa? Bakul. 1 bakul nggak kenyang. Dahsyat nggak? Dahsyat. Kenapa? Nggak baca bismillah. Dibantu sama siapa? Sama setan. Nggak beramal soleh. Nggak beriman dan nggak beramal soleh. Bismillah kan amal soleh kan? Ya. Akhirnya dimakan, dibantu sama setan. Nggak kenyang. Orang yang beriman yakfihi lukaimatun, cukup untuk orang yang beriman itu beberapa suap saja, yukimna sulbahu, supaya punggungnya bisa tegak. Jadi orang yang beriman makan itu untuk menegakkan punggung, bukan untuk membesarkan perut. Antum tahu perut antum nggak ideal kapan? Ngukur perut nggak ideal, gimana caranya? Berdiri. Caranya berdiri. Kemudian lihat ke bawah. Jari kaki antum kelihatan enggak? Kalau sudah enggak kelihatan, karena ketutupan perut, berarti perut antum sudah enggak ideal. Maka berbagilah makanan dengan orang lain. Jangan dimakan sendiri. Ya. Gimana caranya tadi ngukur perut ideal? Berdiri, terus lihat ke bawah. Apanya? Jari kakinya kelihatan enggak? Kalau masih kelihatan berarti masih normal. Kalau sudah enggak kelihatan, ketutupan perut berarti sudah berlebihan. Maka berbagilah makanan kepada orang lain. Ya. Jadi orang yang tidak beriman dapat nikmat enggak bahagia. Kenapa? Karena dia sombong. Kemudian dia nikmati nikmat itu sendirian, enggak mau berbagi sama orang lain. Cukup enggak? Apalagi yang membuat orang tidak beriman enggak bahagia ketika dapat nikmat, dia selalu merasa takut kehilangan nikmat itu. Merasa takut habis. Jadi dihantui dengan ketakutan. Dapat arisan. Dapat apa? Arisan. Bukan seneng. Takut. Takut apa? Takut ada yang ngutang. Datang tok baru dapat arisan ya. Takut ya. Dapat nikmat takut. Dapat paket takut. Takut apa? Diminta sama temennya. Akhirnya disembunyiin di mana? Di lemari, dan makanya kepalanya masuk ke lemari. Ya. Mudah-mudahan gak ada yang seperti itu ya. Ada? Ada? Angkat tangan. Gak dapat hadiah. Ya. Jadi orang yang tidak beriman, kenapa dia dapat nikmat gak bahagia? Karena dia sikapi nikmat itu dengan kesombongan, kemudian dia sikapi dengan kerakusan, dan dia sikapi dengan perasaan takut hilang, dan dia sikapi dengan selalu merasa kurang. Berarti kebalikannya, orang yang beriman ketika dapat nikmat, dia sikapi dengan qanaah. Dapat 300, alhamdulillah. Sampai ke dapur, ternyata cuma kebagian sayur, alhamdulillah. Disyukuri aja. Ya, sampai ke dapur, ternyata sayurnya pun habis, cuma kebagian nasi,
Benar. Alhamdulillah, orang di luar sana nggak dapat nasi, kita masih punya nasi. Alhamdulillah. Makanya orang yang beriman bahagia terus hidupnya. Oke, sekarang kita pindah contoh yang kedua yang dibawakan oleh beliau. Man yaqra akhar. Gantian. Fadhal. Iqra. Kok sampai situ? Betul. Oh, wa mathalun wahidun. Wa mathalun wahidun min hadzal naw' idza tadabbartahu wa nasaltahu 'ala ahwalin nas ra'aita al-farqa al-'azim baina mu'min al-'aqil bi muqtada imanihi wa baina man lam yakun kadhalik wa huwa anna ad-din yahuddu ghayat al-haddi 'ala al-qana'ah bi rizqillah wa bima ata al-'ibad min fadlihi wa karamihi al-mutanawwi'. Sudah kita jelaskan tadi ya, kalau orang yang beriman dapat nikmat dia bersikap syukur kemudian qanaah. Kalau orang yang tidak beriman selalu merasa kurang. Tayyib, fal mu'minu idza baduliya bi maradin aw faqrin aw nahwihi min al-a'rad allati kullu ahadin mawdha laha fa innahu bi imanihi wa bima 'indahu min al-qana'ah wa ridha bima qassama Allah lahu tajidahu qahira al-'aini la yatakhallaqu bi qalbihi amran lam yuqaddar lahu yanzuru ila man huwa dunahu wa la yanzuru ila man huwa fawqahu wa rubbama zadat bahjatuhu wa sururuhu wa rahatuhu ala man huwa mutahassilu ala jami'il maqalibi ad-dunyawiyyah idza lam yu'ta al-qana'ah kama tajida hadha alladhi laysa 'indahu 'amal bi muqtada al-iman idza baduliya bi shay'in min al-faqri aw faqri ba'd al-maqalib ad-dunyawiyyah tajidahu ghayatan fi ta'asa wa syaqa. Yakfi. Kalau tadi kita mengadakan perbandingan antara orang beriman dengan tidak beriman saat mendapatkan nikmat, sekarang beliau mengadakan perbandingan antara orang yang beriman dan tidak beriman saat mendapatkan musibah. Kalau tadi saat apa? Dapat nikmat. Ya, bedanya kelihatan. Kalau orang yang tidak beriman atau orang beriman mendapatkan musibah, bedanya di mana? Beliau jelaskan di sini. Al-mu'minu, orang yang beriman, ketika diuji sama Allah bimaradin au faqrin, contohnya dikasih sakit sama Allah atau dikasih kemiskinan sama Allah Subhanahu wa taala, rizkinya seret, apakah tetap bisa bahagia? Kok sepi? Orang yang beriman ketika diuji dengan sakit atau diuji dengan kurangnya rizki, apakah tetap bisa bahagia? Kenapa? Sabar, qanaah, sakit qanaah gitu. Ridho, bagus. Apalagi? Melihat orang yang lebih sengsara. Melihat orang yang lebih sengsara dibandingkan dia. Sakit. Apa sakitnya? Pusing. Ada nggak yang lebih parah daripada sakit pusing? Banyak. Maka dia tetap bersabar. Ada yang lebih parah. Ya. Dibandingkan sakit yang kita alami. Rizkinya berkurang. Ada nggak yang lebih parah berkurangnya dibandingkan kita? Banyak. Ayo deh. Antum ketika rumahnya bocor. Rumahnya apa? Bocor. Coba antum bayangkan, ada yang rumahnya bukan hanya bocor karena nggak punya rumah. Akhirnya ngidupnya di mana? Di emperan toko. Kalau hujan gimana? Bukan hanya bocor, digerujuk. Pakai air apa? Air hujan. Ketika dia mendapatkan musibah berupa kurangnya rizki, berupa sakit, dia tetap bisa
bahagia hidupnya karena dia melihat ada yang lebih parah dibandingkan yang dia alami. Kemudian dia juga bayangkan, dia bandingkan antara nikmat yang Allah berikan dengan ujian yang Allah timpakan kepada dia, lebih banyakkan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Makanya salah seorang sahabat Nabi SAW perang, pulang kakinya kurang satu karena kakinya terpotong. Banyak yang datang kepada beliau menghibur, sabar, ya. Mudah-mudahan bisa tabah. Ya, kita doakan mudah-mudahan bisa mendapatkan pahala. Apa jawaban beliau? Jazakumullah khairan, sudah kasih nasihat. Alhamdulillah, Allah cuma ambil satu, masih sisa 3. Allah cuma ambil satu, masih sisa 3. Apa itu 3? 2 tangan, 1 kaki. Berarti yang berkurang cuma 1. Banyakan yang disisain atau yang dikurangin sama Allah? Banyakin yang disisain sama Allah. Itulah pola pikirnya orang yang beriman. Anaknya sama antum, gelas ini separuh kosong atau separuh isi? Separuh isi. Separuh isi. Jas, apa ini? Separuh isi apa separuh kosong? Hah? Isi. Isinya berapa? Separuh. Kalau ada orang ngomong gelas ini separuh kosong, bener nggak? Nggak bener. Bener nggak? Kenapa nggak ada yang ngomong separuh kosong? Kenapa semuanya jawaban antum separuh isi? Karena antum bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dapat voucher. Iya. Barakallahu fiik. Kenapa bersyukur? Karena masih punya air. Walaupun separuh. Orang yang gak bersyukur, airnya cuma separuh, sudah habis separuh. Itulah namanya pola pikir orang yang beriman. Pola pikir orang yang beriman adalah mensyukuri nikmat dari Allah. Misal, ya, sudah usia 60 tahun yang sepuh-sepuh ini ya. Kan sudah mulai banyak pantangan toh. Apa pantangannya? Gak boleh banyak manis-manis. Mbok, gulanya naik. Gak boleh lagi banyak-banyak makan jeroan. Mbok, kolesterolnya naik. Gak boleh makan emping. Mbok, asam uratnya naik. Itu cirinya orang sudah lanjut usia. Kemana-mana baunya minyak kayu putih, ya, minyak kapak gitu ciri-cirinya. Jenengan Pak, Bu, yang diuji sama Allah, gak boleh banyak makan gula, gak boleh makan jeroan lagi, gak boleh makan emping lagi karena ini. Coba jenengan pikirin. Jenengan itu dibatasi dengan pembatasan itu ketika usianya berapa? 60 tahun. Berarti jenengan menikmati gula, terus apa tadi? Jeroan, emping sudah berapa tahun? Setiap hari bikin teh. Ketika masih muda, bikin teh. Pagi bikin kopi, sore bikin teh pakai gula. Berapa sendok itu? Kalau dikumpulin sudah berapa kuintal ya, gula yang kita nikmati. Mbok kita bayangkan bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita dibanding dengan ujian, musibah yang Allah timpakan kepada kita, lebih banyak nikmatnya. Itu yang membuat orang yang beriman walaupun mendapatkan ujian hidup dia sabar, dia bahagia. Kalau orang yang tidak beriman ketika mendapatkan ujian hidup karena dia nggak punya modal keimanan, maka dia akan mendapatkan kegelisahan. Bahkan sampai taraf bunuh diri. Cuma gara-gara apa? Cuma gara-gara HP-nya jatuh ke sumur. Bunuh apa? Diri.
Kenapa? Karena nggak punya modal iman. Karena nggak punya modal iman. Dah, ini adalah contoh yang kedua. Mari kita lanjutkan contoh berikutnya. Betul? Lanjut. Sebentar, sebentar, udah azan ya? Udah masuk belum? Baki? Baik, pada. Ya karena. إذا حدثت أسباب الخوف وألمت بالإنسان مزعجات تجد صحيح الإيمان ثابت القلب مطمئن النفس متمكنا من تدبيره وتسييره لهذا الأمر الذي تفهمه بما هو في وسعه من فكر أو قول وعمل قد وطن نفسه لهذا المزعج الملم وهذه الأحوال تريح الإنسان وتثبت فؤاده كما تجد فاقد الإيمان بعكس هذه الحال إذا وقعت المخاوف انجعز لها ضميره وتوترت أعصابه وتشتت أفكاره وداخله الخوف والرعب واجتمع عليه الخوف الخارجي والقلق الباطني الذي لا يمكن التعبير عن كنهه وهذا النوع من الناس إن لم يحصل لهم بعض الأسباب الطبيعة التي تحتاج إلى تمرين كثير انهارت قواهم وتوترت أعصابهم وذلك لفقد الإيمان الذي يحمل على الصبر خصوصا في المحال الحرجة والأحوال المحزنة المزعجة. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Contoh yang pertama kalau dapat nikmat. Contoh yang kedua kalau dapat musibah. Contoh yang ketiga yang disampaikan oleh beliau adalah ketika kita dilanda perasaan takut. Ketika kita dilanda perasaan takut. Bagaimana orang yang beriman tetap bisa tenang dan bagaimana orang yang tidak beriman akan mendapatkan kesengsaraan hidup saat dia dilanda perasaan takut. Beliau bawakan di sini. Wa mathalun akhar, idza hadathat asbabul khaufi wa alamat bil insanil muz'ijat tajiduhu sahihal iman, thabital qalb, mutmainnan nafs, mutamakkinan min tadbirihi wa tasyirihi li hadzal amr. Orang yang beriman ketika dilanda perasaan takut. Perasaan takut itu macam-macam. Mungkin karena naudzubillah min dzalik ada gempa. Itu menimbulkan perasaan apa? Takut. Atau ada yang mengancam lewat HP, atau ada orang datang ke rumah, atau ketemu di jalan. Ya, mungkin ketemu orang gila. Ya, atau ketemu anjing. Ya. Atau ketemu ular, atau ketemu pocong. Masa ada pocong, Ustaz? Pocong jadi-jadian. Ya. Bikin hal-hal yang bikin dia takut. Orang yang beriman tetap bisa tenang. Kenapa? Karena orang yang beriman diberi keyakinan tentang perlindungan dari siapa? Allah Azza wa Jalla.
Dia punya senjata kalimat la haula wala quwwata illa billah. Berarti kalau ada anjing, Ustaz, la haula wala quwwata illa billah gitu, Ustaz. Ya jongkok. Ya. Kok jongkok, Ustaz? Iya. Karena orang yang beriman itu dikarenakan ketenangan hatinya, dia bisa mikir dengan pikiran yang jernih walaupun dalam keadaan takut. Dan pengalaman membuktikan ketika ada anjing ngejar, maka yang mesti kita lakukan adalah jongkok, bukan lari. Larinya kita sama anjing banteran mana? Nah, kita banteran anjing larinya. Ya. Jongkok, terus ngambil batu. Diapain? Dilemparin? Enggak, dia ketika kita sudah jongkok ngambil, seakan-akan ngambil batu, ya, seakan-akan ngambil batu, anjing itu akan berhenti. Ustaz, kalau sudah jongkok malah dia nerkam. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Tapi pengalaman membuktikan, ya, berkali-kali dicoba, kalau ada anjing ngejar kita jongkok, seakan-akan mau ngambil apa? Batu, dia akan berhenti. Ya. Contoh yang lain misalnya, tahu-tahu ada apa? Tawon, lebahnya gede. Jangan panik. Apa yang mesti dilakukan? Apa yang mesti dilakukan? Pahit gitu. Yang mesti dilakukan adalah tenang. Tenang, Ustadz, ini udah sampai ke sini, tenang. Karena kalau Anda panik, tawon itu juga ikut panik. Sehingga dia merasa terancam. Ustadz sudah praktek, udah berkali-kali dan sering. Karena ruang kerja anak, ruang anak nulis, itu sering kemasukan tamu tak diundang. Tawon. Karena di sampingnya itu kebun, sampingnya lagi kali, ada pohon pohon bambu banyak. Sering tawon mampir ke situ. Mampirnya gimana? Gitu, di sini, ya, sampai kadang-kadang nyentuh dikit gitu. Tenang, ngapain? Wong kita nggak ganggu dia nggak pengen ganggu kita. Dia itu cuma salah masuk. Dia lagi bingung keluarnya bagaimana. Bukain jendela, keluar, selesai. Ya. Kalau orang yang tidak beriman panik, nyari raket apa? Listrik. Ya. Akhirnya malah tawonnya keburu gigit. Jadi orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, ketika menghadapi hal-hal yang bikin takut, bedanya orang yang beriman tetap tenang sehingga dia bisa memikirkan solusinya. Kalau orang yang tidak beriman saat mendapatkan hal-hal seperti itu panik, bingung, ya, akhirnya lemes, pingsan. Cuma gara-gara ngelihat apa? Tawon. Orang yang beriman itu bedanya dengan orang yang tidak beriman. Terakhir, fal barru wal fajiru wal mu'min wal kafir yashtarikani fi dhalil syaja'ati wal iktisabiyah wa bil gharizati allati tadrikul makhawifa walakin بقوة إيمانه وصبره وتوكله على الله واعتماده عليه واحتسابه لثوابه أمورا تزداد بها شجاعته وتخفف عنه وطأة الخوف وتهون عليه المصاعب كما قال تعالى إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون ويحصل لهم من معونة الله ومعينه الخاص ومدده ما يبعثر
ويبعثر المقاوم وقال تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين. Ana tanya sama antum, orang yang tidak beriman itu mungkin nggak punya keberanian? Orang yang tidak beriman, orang kafir, mungkin nggak punya keberanian? Sama orang yang beriman berani mana? Yakin? Kenapa antum takut lewat kuburan? Setan? Emang ada pocong? Ya. Orang yang beriman lebih berani daripada orang kafir, walaupun orang kafir itu pemberani. Kenapa demikian? Kata beliau, walakin yatamayyazul mu'minu biquwwati imanihi wa sabrihi wa tawakkulihi 'ala Allah. Karena orang yang beriman itu punya tawakal kepada Allah, orang yang tidak beriman enggak punya. Kenapa kita kuat? Kita kuat dan percaya diri karena kita punya Allah. Jadi pedenya orang yang beriman itu bukan dengan kekuatan pribadinya, bukan. Pedenya orang yang beriman karena dia yakin andaikan kita beriman kita akan dibantu sama Allah Azza wa Jalla. Itu yang membuat orang yang beriman percaya diri. Sehingga dia lebih berani dibandingkan orang yang tidak beriman. Wahtisabihi li thawabihi. Dan orang yang beriman itu dia mengharapkan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Orang-orang musyrikin ketika perang dengan kaum muslimin, mereka banyak enggak yang pemberani? Banyak. Terus bedanya apa dengan orang yang beriman? Orang yang beriman itu andaikan mati di medan pertempuran, maka dia mengharapkan untuk mendapatkan pahala syahid. Sedangkan orang yang tidak beriman mati ya mati. Ya. Makanya apa kata Allah Azza wa Jalla? In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wahai kaum mukminin, ketika kalian perang, kalian terluka, kalian akan kesakitan, mereka pun juga akan kesakitan. Sama? Sama. Terus bedanya di mana? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian akan mendapatkan pahala sedangkan mereka tidak mendapatkan pahala. Itu bedanya. Wasbiru. Ayat yang beliau bawakan lagi, orang yang beriman dia mendapatkan pahala dari kesusahan yang dia dapatkan dan dia yakin dengan bantuan dan pertolongan dari Allah yang sifatnya spesial. Apa kata Allah? Wasbiru, bersabarlah. Innallaha ma'as sabirin. Allah akan memberikan bantuan spesial bagi orang-orang yang bersabar. Alhamdulillah, selesai satu fasal dari apa yang beliau bawakan di dalam kitab Al-Wasail Al-Mufidah. Baik. Sudah siap belum? Sudah siap? Baik. Pertanyaan pertama. Sebutkan bunyi ayat. Enggak boleh baca. Bunyi ayat yang menyebutkan bahwa iman dan amal saleh akan mendatangkan kebahagiaan. Nah, fadhil. Ahsanta. Ayu surah? Al-ayah? Ahsanta. Ta'al. As-su'alu tsani, pertanyaan yang kedua. Kenapa? Barakallahu fiik. Hayakumullah. Surga Allah lebih istimewa daripada salat kita. Allah yang sah. Fadhal. Pertanyaan berikutnya. Kenapa orang-orang yang beriman bisa tetap bahagia menghadapi sekian banyak kejadian dalam kehidupannya?
Belum beruntung. 6. Masya Allah, mereka punya prinsip-prinsip untuk menghadapi itu semua. Barakallahu fiik. Tayyib. Ketika orang tidak beriman dapat nikmat. Ketika orang tidak beriman dapat nikmat. Kenapa mereka tidak bahagia? Sombong. Rakus. Masya Allah. Ta'al. Barakallahu fiik. Fadal. Ahsanta. Barakallahu fiik. Wa jazakallah khair. Kenapa orang yang tidak beriman, yang beriman aja, kenapa orang yang beriman tetap bisa bahagia walaupun diuji dengan kemiskinan dan sakit? Apa? Tayyib, satu, tidak apa-apa. Ada yang jawaban lain? Hah? Pak Azam? Azam? Hah? Pertanyaannya, kenapa orang yang beriman bisa tetap bahagia walaupun diuji sakit dan miskin? Sabar. Terus apa lagi selain sabar? Masya Allah. Barakallahu fiik. Fadal. Ahsanta. Barakallahu fiik. Tayyib. Selanjutnya, kenapa orang yang beriman walaupun dilanda ketakutan tetap tenang? Gantian yang di belakang. Peci putih. 6, peci putih. Masya Allah. Ahsanta. Sini. Sebutkan hadis Nabi SAW yang menyebutkan dua sifat orang yang beriman. Tayyib, anta. 6, labas. Sallallahu. Kullahu. Khairan. Masya Allah. Ta'ala. Masya Allah. Masya Allah. Fadal. Barakallahu fiik. Pertanyaan terakhir. Masih banyak. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan ayat An-Nisa 104. 6. Ahsanta. Barakallahu fiik. Sebutkan ayat 46 dari surat Al-Anfal. 6. Anta 6. Ahsanta. Fadal. Sini. Pertanyaan terakhir. Syekh As-Sa'di rahimahullah menyebutkan begitu banyak resep hidup bahagia. Yang beliau sebutkan nomor 1 apa? Ahsanta. Iman dan amal soleh. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan bermanfaat.
Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.